Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apakah kalian semua sudah siap belajar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita memasuki lagi pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk membaca doa. Ketua kelas silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Alhamdulillah, berdoa bersama-sama telah kita lakukan. Kemudian ibu akan bertanya, apakah ada temannya yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah kalau memang kalian semua sudah hadir semua. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan alhamdulillah karena kalian telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu teks pidato persuasif? Oke, Iva? Ya, benar. Pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk mempersuasi atau mengajak orang lain. Atau mempengaruhi orang lain, ya benar juga. Ya, kemudian apa tujuan dari pidato persuasif itu? Ya, benar. Pidato persuasif ini bertujuan untuk mempengaruhi seperti pengertiannya tadi, yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa materi mengenai pidato persuasif. Silahkan kalian semua untuk melihat ke depan papan tulis ya. Mohon diharapkan untuk memperhatikan karena sebentar Ibu akan membagi kelompok dan kita akan berdiskusi bersama membahas mengenai materi ini. Baik anak-anak, slide pertama adalah mengenai pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan suatu. Sejatinya, pidato adalah kegiatan untuk berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Adapun slide kedua ini mengenai ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama yaitu bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini, atau mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarannya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun serta menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Slide selanjutnya yaitu mengenai cara mempersuasi. Yang pertama, gunakan pendekatan etika. Yang kedua, gugah perasaan audiens dengan emosi. Jadi kita harus menggugah perasaan audiens dengan menggunakan emosi. Kemudian yang ketiga, buat teks pidato menjadi masuk akal. Kemudian slide selanjutnya yaitu unsur yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Yaitu yang pertama adalah merebut perhatian audiens. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan audiens ketika membawakan pidato. Yang ketiga, kelayakan, tujuan, serta peta jalan. Kemudian mengenai isi pidato, sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan, menyusun secara logis dan menggunakan sumber yang terpercaya. Kemudian cara menutup pidato yang baik adalah dengan membuat pidato yang menarik serta mengesankan. Dan itulah tadi pembawaan materi dari Ibu. Kalian tadi telah memperhatikan dengan baik materi-materi yang Ibu bawakan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian akan berhitung mulai dari nomor 1 sampai 4. Orang-orang yang memiliki nomor 1 akan berkumpul dengan orang-orang yang juga memiliki nomor 1. Jadi kalian semua akan terbagi menjadi 4 kelompok. Baik, dimulai dari sebelah kiri Ibu. Nisam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah cukup ya. Jadi silahkan bergabung ke teman-teman kalian lalu diskusikan mengenai materi yang akan Ibu tampilkan mengenai pidato persuasif. Ibu akan menampilkan penampilan pidato persuasif dan kalian akan menentukan, catat dengan baik anak-anak, kalian akan menentukan, tugas kelompok kalian adalah kalian akan menentukan isi dari pidato persuasif yang Ibu tampilkan, kemudian informasi apa yang ada dalam pidato tersebut, kemudian yang ketiga adalah cara mempersuasi pidato tersebut bagaimana. Kalian akan menuliskannya, kemudian akan menampilkannya dalam bentuk presentasi kelompok. Baik, Ibu harap kalian semua sudah mengerti. Silahkan Ibu beri waktu selama 20 menit dari sekarang. Ibu akan menampilkan videonya.
Sekalian sudah cukup 20 menit ya. Ya, mari kita persilahkan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk naik untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok 1. Ya, siapa yang akan naik tampil dari kelompok 1? Ya, silahkan. Ya, itulah tadi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dari kelompok 1. Sudah cukup bagus. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, karena waktu juga kurang memadai, silahkan untuk kelompok 2, silahkan naik membacakan. Ya, silahkan Irma. Ya, itulah tadi kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya. Irma, kenapa di sini cara mempersuasinya tidak ada yang masuk dalam kriteria yang Ibu sebutkan di materi? Ya, silahkan dijelaskan. Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk teman kalian Irma. Ya, silahkan duduk Irma. Ya, kemudian kelompok 3 silahkan naik. Ya, itulah tadi pembawaan materi dari kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah sangat bagus anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan diskusi kelompok yang sangat bagus. Kalian semua sudah mengerti hasil pembelajaran kita hari ini mengenai teks pidato persuasif. Ibu harap kalian tidak akan melupakan materinya dan akan mempergunakannya suatu saat nanti. Setelah itu, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu pidato persuasif merupakan pidato yang ditujukan untuk mempersuasi atau mengajak atau mempengaruhi seseorang. Pidato ini dapat berupa pidato larangan merokok, narkoba, dan lain sebagainya. Pidato ini biasanya dilaksanakan di depan orang banyak seperti pidato-pidato yang lain. Baik, kalau begitu, Ibu akan menunjuk satu orang untuk memberikan pendapatnya mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin bersedia, yang ingin mengacungkan tangannya? Silahkan. Ya, silahkan, Imam. Ya, benar sekali. Kita semua beri tepuk tangan untuk Imam. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Karena waktu juga telah sampai, Ibu harap kalian semua mengerti pembelajaran kita hari ini. Dan marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pekan depan dengan pembelajaran yang jauh lebih menarik dari hari ini, dan semoga pekan depan kalian juga lebih interaktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.